Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk bahasan kita pada saat ini adalah kalau kita bersedekah itu lantas disalahgunakan oleh seseorang yang kita sedekahi, itu boleh diminta lagi nggak sih? Gimana hukum Islam tentang itu gitu? Nah, karena pasal ini muncul kan orang ngasih ke Sumansur. Alasan tadi itu untuk pesantren Darul Quran, untuk anak yatim di Darul Quran, untuk membiayai para hafiz dan segala macam gitu. Ternyata peruntukannya tidak benar gitu. Pesantrennya orang tetap bayar mahal, katanya gratis, tapi minimal siswanya bayar 5 juta. Untuk apa 5 juta itu? Oh, itu bukan untuk uang makan, itu uang laundry dan uang untuk kenyamanan siswa. Nggak tahu, katanya nggak bayar tapi tetap bayar. 5 juta. 5 juta, kalau bapak ibu menyekolahkan anak ke Al-Azhar di Kairo, itu paling 40% dari 5 juta itu seorang mahasiswa Azhar itu sudah sangat senang dan hidup dengan segala kenikmatannya. Kenapa? Karena belajar di Azhar itu gratis. Orang paling bayar penginapan, living cost gitu. Kemudian ya biaya makan. Selain itu gratisnya benar-benar gratis. Jadi dengan 100 sampai 150 dolar orang sudah bisa hidup sebagai mahasiswa non beasiswa di Al-Azhar Kairo. Nah, sekarang Sumansur dia mengumpulkan uang sedekah. Terus tiba-tiba ternyata uang sedekah itu tidak digunakan sesuai peruntukan. Malah dia gunakan untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Ya, dia gunakan untuk kepentingan bisnis, membeli proyek ini, mengerjakan proyek itu gitu, membeli saham sepak bola dan segala macam. Tiba-tiba orang-orang yang bersedekah bilang, "Loh, kita tadinya niat sedekahnya enggak untuk itu. Bisa nggak dikembalikan? Hukum Islam bagaimana?" Dalam hal ini, kalau kita kembali kepada hukum Islam, sebenarnya hanya ada sandaran itu adalah kias. Karena salah satu sumber hukum Islam itu adalah kias. Misalnya dalam hal wakaf gitu. Kita mengkiaskannya kepada wakaf. Barang yang kita wakafkan itu kalau peruntukannya tidak sesuai, itu boleh diminta lagi. Ahli waris boleh menggugat dan meminta kembalian tanah atau barang yang dia wakafkan. Nah, uang yang diwakafkan oleh jemaah, yang disedekahkan maksud saya, yang disedekahkan, yaitu boleh diminta lagi kalau jumlahnya ya sesuatu yang besar dan ada bukti transfer atau pengiriman kepada seseorang, dalam hal ini tentu Yusuf Mansur. Kami dulu di Muhammadiyah ada bule masuk Islam. Bule masuk Islam kita pikir nih mu'alaf lah gitu, supaya dia tidak menderita masuk Islam. Ya, penampilannya di sini itu harus dijaga. Ada seorang jemaah saat itu ngasihkan mobil Mercy untuk dia pergi kemana-mana gitu. Ternyata bule ini dia tidak serius masuk Islam. Dia datang kemari untuk mencoba mempengaruhi orang Islam. Katanya orang Islam itu pemurah dan gampang duitnya gitu. Nah, jadilah bule Jerman ini masuk Islam di lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Taunya apa? Ada laporan, dan maaf seorang jemaah namanya Pak Musa. Pak Musa, itu mobilnya kok ke diskotik? Hah? Yang benar? Kira Musa ya sebagai seorang yang ngasihin mobil ke bule ini mulai ngikutin gitu. Ternyata benar. Hampir tiap malam si bule yang masuk Islam tadi itu menggunakan mobil ini untuk berpesta di kehidupan malam di diskotik. Meradanglah Pak Musa ini. Saya itu ngasih mobil bukan untuk begini-beginian gitu, supaya dia tuh tenang hati dalam Islam. Akhirnya besoknya dia utus sopirnya, dia ambil mobil ini, ya boleh terserah nasib lah mau jadi Islam atau bagaimana gitu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ketika barang yang dia kasih tidak sesuai dengan peruntukan, ya boleh yang ngasih itu menarik lagi. Ada contoh yang lebih besar lagi. Misalnya ya kita namakanlah sedekah itu dalam bahasa resmi kita donasi. Donasi itu dalam bentuk lain juga bisa disebut dengan katakanlah negara atau perusahaan memberikan donasinya kepada seseorang atau pelajar gitu. Dia mendapat beasiswa.
Ya, beasiswa dari negara atau dari satu perusahaan. Dia sekolah, katakanlah mengambil S2. Dia sekolah di luar negeri, dibiayai gitu. Tahu-tahu di sana dia tidak sekolah gitu. Berhak nggak perusahaan atau negara yang memberikan beasiswa tadi menghentikan beasiswanya? Berhak. Bahkan di Malaysia itu kan besar-besaran tuh ngirim mahasiswa sekolah ke Timur Tengah, ke Inggris, ke Amerika gitu. Mahasiswa yang mendapat beasiswa dari negara atau kerajaan itu berhutang. Kalau dia nanti sekolahnya tidak benar, tidak sesuai dengan peruntukannya, dia harus membayar kembali. Nah, membayar kembali beasiswa yang telah dia terima, ditambah sejumlah denda gitu. Nah, sekarang dalam bentuk lain, bentuk kecil, sedekah gitu. Orang yang sedekah lantas disalahgunakan oleh orang penerima sedekah. Maka yang memberi sedekah boleh meminta kembali. Kenapa? Nilai keikhlasannya terganggu. Ya, peruntukannya tidak sesuai. Mula-mula dia akan ikhlas, tapi begitu disalahgunakan, nilai ikhlasnya hilang. Mana ada misalnya nih, dia sedekahkan untuk penghafal Al-Quran. Ternyata di mahat hafal Al-Qurannya itu bayarnya Allahu Rabbi. Dia sedekahkan untuk membangun gedung. Ternyata digunakan untuk membeli saham. Dia nyatakan ini untuk membangun gedung supaya amalnya bersambung ketika dia hidup maupun setelah mati. Dia gunakan amalnya itu, dia peruntukkan untuk orang tuanya yang sudah almarhum. Ternyata digunakan untuk hal-hal kehidupan duniawi. Boleh nggak minta? Ya boleh. Apa minta? Nah, bagi para jemaah yang telah terlanjur menyedekahkan uangnya kepada Isu Mansur, ternyata dia yakin uang itu digunakan tidak dengan cara benar, atau Isu Mansur menggunakan untuk kepentingan bisnis sendiri. Nah, kami mau minta gimana caranya? Nah, kami ini dari Yayasan 5 Pilar, nanti saya lampirkan nomor pengaduannya, silahkan dilampirkan dan dikasih kami kuasa. Kami akan mintakan melalui jalur hukum supaya harta atau uang yang Bapak Ibu sedekahkan tadi itu dikembalikan atau digunakan untuk kepentingan lain yang berdaya guna sesuai dengan niat amal. Begitu juga nanti sedekah dah, nanti 40 hari dibalas gitu. Dibalas 10 kali lipat. Ketika tidak terbukti, Bapak Ibu boleh minta lagi, mana gitu. Kalau orang-orang kecil itu sudah diminta. Jadi dalam jumlah besar misalnya, minta lagi aja. Apakah itu bertentangan dengan syariat Islam? Ya tidak. Adakah landasan hukumnya? Ada gitu. Seperti dasar kias yang kita gunakan tadi. Di dalam berwakaf pun, orang berwakaf itu kalau tidak sesuai dengan peruntukan, ahli warisnya boleh menggugat dan meminta barang wakaf tadi untuk dikembalikan kepada ahlinya. Lantas bagaimana dengan hibah misalnya nih? Hibah itu juga pengadilan berhak membatalkannya. Misalnya seorang bapak itu punya anak kandung 2. Dia punya anak angkat 1. Karena dia marah kepada anak kandungnya, semua harta dikasih anak angkatnya. Anak angkatnya menggugat, itu bukan saudara kandung, itu saudara angkat yang diangkat oleh orang tua saya. Itu pengadilan wajib membatalkan hibah tadi. Itu hibah loh ya. Karena itu dalam peradilan agama kita ya, itu hibah dinyatakan tidak boleh lebih dari 20%. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, pengadilan berhak membatalkannya. Jadi dalam Islam itu ada sesuatu yang berkolorasi dengan baik. Ketika Anda dijanjikan mendapatkan apa, Anda mengerjakan apa. Ketika tidak didapatkan, ya boleh digugat. Siapa yang salah gitu. Misalnya, kenapa kita disuruh sholat ke masjid berjamaah gitu? Itu ada janjinya. Janjinya apa? Pertama, sholat jamaah itu sama atau lebih dari 27 kali sholat sendiri. Jadi karena itu kita dengan senang hati, dengan waktu yang pendek, mendapat balasan banyak. Kemudian dalam kata Nabi, setiap langkahmu ke sana itu, dosamu diampuni. Kemudian setiap langkah itu rahmat menyertai. Itu kan semua sesuatu yang tidak bisa dikalkulasi secara real. Nah, sedekah yang dijanjikan Sumansur, dia menjanjikan kalkulasi real. 40 hari dapat 10%. Dia katakan kalau nggak percaya kafir. Sekarang minta.
Diminta aja nggak apa-apa. Kami tidak ikhlas karena tidak terbukti janjinya. Itu boleh diminta. Di sedekah yang sudah dikembalikan, boleh diminta. Nah, kami menyediakan sarana untuk sebagai fasilitator dan lembaga yang sah secara hukum untuk mengembalikan harta atau uang yang telah disedekahkan kepada Yusuf Mansur yang tidak dia gunakan pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.